kita coba merunut dulu dari hal ihwalnya ya, bahwa dari sebulan lalu kami sudah memantau ada pergerakan yang tentu kami menganggap kalau pergerakan internal kan biasa, dan pada setiap kepengurusan dinamika di internal itu biasa, dan kami bisa selesaikan tentu dengan berbagai titik tengah yang bisa diselesaikan dengan seluruh kader yang ada. Nah, di akhir Januari kemudian informasi ini bertubi-tubi masuk ke Dewan Pimpinan Pusat, dan bahkan selain dinamika yang tentu kami anggap dari internal, ternyata ada pihak eksternal yang tentu ini menjadi keseriusan kami. Akhirnya Ketua Umum kemudian mengkonsolidasikan seluruh kader baik di tingkat pusat, di tingkat DPD maupun DPC, dan alhamdulillah seluruh, karena ada yang di rumah sakit tentu ya, ada rumah sakit, ada PLT. Jadi 100% kader di seluruh tingkatan baik di DPP, DPD maupun DPC solid dan menyatakan kesetiaan, kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan kepemimpinan Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini catat dulu ya. Yang kedua, tentu mereka mengadukan, memberikan kesaksian yang kemudian dituangkan dalam berita acara, baik dari pengurus DPP, karena ada pengurus DPP juga yang tentu diundang untuk diajak melakukan tindakan pengambilan paksa terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Kemudian juga ada pengaduan dari beberapa DPD dan pengaduan dan kemudian menjadi kesaksian para ketua DPC, yang tentu ini menjadi bukti-bukti yang kuat bagi kami Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil kesimpulan bahwa ini ada gerakan-gerakan yang ditunggangi oleh pihak eksternal untuk mengambil alih secara paksa. Ini tentu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY, dalam press conference di Dewan Pimpinan Pusat secara kronologis, kemudian juga menyangkut dengan bukti-bukti yang kuat, dan tentu tetap menganut asas praduga tak bersalah. Oleh karenanya Ketua Umum Mas AHY berkirim surat kepada Presiden. Jadi bukan menuduh Presiden, bukan. Berkirim surat kepada Presiden bahwa ada pejabat di lingkaran Presiden Jokowi yang tentu ini sudah menyampaikan secara eksplisit kepada kader-kader yang diundang, kepada para pimpinan baik di DPP, DPD maupun DPC, diundang dan menyatakan bahwa berniat untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, dan eksplisit disebutkan untuk kendaraan calon presiden 2024. Jadi jelas bahwa tidak ada kemudian fitnah, tidak ada apa, ini berdasarkan itu. Tetapi karena asas praduga tak bersalah, maka dikirimkan surat kepada Presiden. Bahkan disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan itu, atas kesaksian kader DPP, DPD, dan DPC tersebut, bahwasanya sudah didukung oleh para pejabat tinggi dan kementerian lainnya. Tapi kenapa harus mengirim surat langsung? Oleh karenanya, oh iya pasti dong, itu kan di bawah Presiden, sehingga Presiden bisa memanggil mereka dan kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi. Itu yang kami tunggu sampai saat ini. Oleh karenanya, secara resmi tentu Partai Demokrat tidak pernah mengeluarkan nama, gitu ya. Termasuk saya kira jangan menggeret-geret kami kepada konflik internal, tidak ada. Itu dinamika saja. Kami biasa. Saya termasuk kader lama yang biasa ketemu dengan riak-riak yang tentu ini sebagai partai politik pasti ada dinamika yang itu bisa kami selesaikan dengan baik. Jadi tidak perlu kita dibentur-benturkan antar kader, dibentur-benturkan dengan para senior, dibentur-benturkan dengan para, ini dinamika saja. Tetapi yang menjadi krusial,
yang menjadi urgensi pada saat ini itu adalah ada campur tangan pihak eksternal yang tentu ini juga ada sejarahnya gitu ya. Kalau melihat sejarah ke belakang, partai menjadi pecah dan segala macam, ada campur tangan itu. Oleh karenanya, ini adalah sistem pertahanan Partai Demokrat. Kami mengajak ini, ada peristiwa-peristiwa yang tentu kami harus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Partai Demokrat. Kami juga mengajak kepada para social society untuk juga turut ini supaya demokrasi kita tentu sehat ke depan. Karena apa? Kami khawatir bahwa ke depan juga akan terjadi hal-hal yang sama. Oleh karenanya, saya kira perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kami solid, seluruh pengurus DPP, seluruh pimpinan DPD, seluruh pimpinan DPC sudah menyatakan kesetiaan, kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan Mas AHY sebagai pimpinan Partai Demokrat. Saya kira ini sebagai kata mengantar dan tentu dinamika ini terus berlangsung. Saya juga dari kemarin banyak diwawancarai media, teman-teman yang lain juga perlu meluruskan bahwa tidak ada fitnah sampai saat ini. Dan bagi kader internal sebagai wadah untuk mengklarifikasi terhadap situasi ini, tentu Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai sedang bekerja supaya nanti akan ditemukan, dan kami juga berkeinginan semuanya kembali bekerja. Dan perlu juga disampaikan, banyak sekali informasi yang salah karena dikatakan Demokrat sedang hancur. Demokrat tidak, kami hasil survei IDM terakhir, survei kami justru berada di peringkat 3 dengan 11,6%, di bawah PDI Perjuangan dan Golkar. Tentu ini sebagai wujud bahwa Demokrat sudah bekerja keras. Demokrat selama ini bekerja untuk rakyat. Ketika ada COVID berlangsung, kami bersama-sama seluruh kader, baik yang di parlemen maupun yang di non-parlemen, baik di pusat maupun di daerah, kami bekerja membantu pemerintah untuk menangani COVID-19, memberikan sumbangan, masker, APD, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk membantu dampak ekonominya, kami juga di DPP melalui instruksi Ketua Umum Mas AHY menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membantu UMKM dengan berbagai potensi dan kemampuannya. Jadi atas kerja-kerja politik inilah, bekerja untuk rakyat, meskipun di luar pemerintahan, kami membantu pemerintahan melalui sentuhan langsung kepada rakyat. Nah, kerja-kerja politik ini tentu menghasilkan sesuatu yang baik, dan mohon untuk tidak diganggu pekerjaan kami, supaya juga kami memberikan nilai manfaat bagi rakyat. Mohon tidak diganggu ini kepada eksternal ya Pak ya? Ya, kami tidak ingin berbicara masalah internal, itu dinamika yang bisa kami selesaikan gitu. Justru ya kepada pihak eksternal itulah yang saya kira semua teman-teman sudah tahu siapa gitu ya, yang mohon untuk tidak mengganggu Partai Demokrat. Silahkan untuk berkontestasi nanti di 2024, ya silahkan cari kendaraan atau bikin kendaraan sendiri. Jangan mengganggu kepemimpinan yang sah, yang konstitusional, sudah diakui oleh internal. Mas AHY dipilih secara aklamasi, bahkan sudah diakui oleh negara melalui SK Menkumham. Jangan lagi biarkan partai politik tumbuh dan besar, kemudian sehat, sehingga juga ini akan memberikan daya dukung terhadap tumbuh dan besarnya bangsa dan negara Indonesia. Terkait dengan apakah nanti termasuk Mahkamah Partai akan memberikan sanksi apabila memang nanti terbukti ada kader partai internal yang masih aktif akan ikut dalam gerakan ini, terlibat dalam gerakan ini? Ya, pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Dalam 1-2 minggu ini akan bekerja, kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil, dan bahkan ini perlu dicatat, ada pembiayaan ataupun ada uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai ini. Dari internal partai, dari kader yang aktif? Ya, saya tidak menyebutkan itu. Ini berdasarkan kesaksian
para saksi yang bertemu langsung dengan pihak eksternal itu. Oh, dari eksternal. Dan langsung ketemu ya. Itu di tanggal 27 Januari itu ya? Malam itu. Salah satunya. Oke. Tapi nanti bukti-buktinya akan di-blok ke publik juga nggak sih? Ya saya kira nanti kalau sudah betul-betul di ini, dan kami menunggu konfirmasi dan klarifikasi dari Presiden. Syukur-syukur kalau kemudian segera ada konfirmasinya. Kalau tidak ya kita anggap Pak Muldoko kemarin sudah konfirmasi gitu ya. Dan kami tidak menggeret-geret siapapun. Ya termasuk kami baca di Twitter Pak Mahfud MD tentu sudah menyatakan tidak pernah ada keikutsertaan, pembicaraan, keinginan, pemikiran. Saya kira ini juga sebagai proses klarifikasi. Oleh karenanya tentu kami serahkan kepada Presiden kalau terkait dengan kader dengan pihak eksternal tersebut. Yang pasti kami tetap menyolidkan di internal dan mohon tentu biarkan partai ini untuk tumbuh sehat lah gitu ya. Berarti dengan lingkungannya. Pak Mahfud nggak terlibat ya Kang? Siapa? Pak Mahfud nggak terlibat penegasan. Di Twitter kan sudah mengatakan beliau. Pak, sumber dana yang Bapak bilang sangat besar ini sudah diketahui kayak dari mana? Apakah dari kantong pribadi atau sudah dari? Tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang untuk itu. Ya. Sudah disebar ya Pak? Sudah disebar. Oke, disebarnya ini berarti sudah lama atau baru-baru ini atau? Baru-baru. Ya dalam 1 minggu terakhir ini gitu ya. Disebar untuk bergabung. Oleh karenanya kami sesegera mungkin gitu ya untuk melakukan ketua umum langsung berkirim surat kepada Presiden dan melakukan press conference. Karena pimpinan partai melihat udah ada langkah nyata dari upaya untuk kudeta ini, makanya langsung melakukan klarifikasi. Ya itulah sistem pertahanan kami gitu ya. Dan kami tidak ingin kemudian terlambat antisipasi dan kemudian menjadi persoalan ke Lalu uang depan. yang sudah diterima oleh DPC ini saat ini posisinya masih di mereka? Masih dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Kisarannya di angka berapa sih Pak? Per DPC kan banyak banget. Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC. Ini sudah disebar di semua wilayah? Tidak semua, segelintir saja. Berapa persen kira-kira dari total cuma Sedikit sekali. Ya. Sedikit. Nanti kami lagi mencari informasi, mendalami, tetapi masih sedikit lah gitu. Tujuan utamanya untuk ikut dalam gerakan itu ya Pak? Ya eksplisit menyebutkan adalah untuk mengganti, merebut dengan paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Berarti jika nanti ternyata Mahkamah Partai hasil partai ini membuktikan bahwa benar ada gerakan tersebut, akan ada perombakan besar-besaran dalam tubuh Partai Demokrat dong Pak? Kan semua melapor. Ya, jadi para ketua DPD, para ketua DPC yang dipanggil itu semuanya melapor kepada DPP. Tetapi tentu kami memproses pelaporan tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan mekanisme dan tata cara Dewan Pimpinan Pusat. Dan berita acara itu ada sebagai fakta hukum, dan tentu selebihnya adalah ini sebuah pergerakan politik yang ya kami harapkan ini bisa segera diselesaikan. Pak, terakhir persentasenya dari jumlah DPC ada berapa? Sedikit sekali, sedikit. Ada 20%, 10% dari jumlah total DPC? Tidak sampai. Tidak sampai. Ya. Oke Kang. Tapi ini kan memulai sudah ketahuan. Ya, sudah ada langkah Sudah pertama. Teridentifikasi Sudah ada indikasi-indikasi. dini gitu ya. Ya. Kang, ini kan kemarin pas Pak AHY konvers kan sempat menyebut ciri-ciri aja ya, ada kader-kader yang terlibat terkait udah 6 tahun tidak aktif, dan Pak Marzuki Ali sempat mungkin sedikit tersinggung karena beliau salah satunya. Dan Tadi sore jam 17.00 saya talk show kebetulan dengan Pak Marzuki Ali. Ya, kebetulan dengan Pak Marzuki Ali kemarin. Saya tidak menyebutkan medianya, tetapi saya ketemu dengan Pak Marzuki dan bersyukur saya katakan kalau Pak Marzuki memang tidak terlibat. Meski ada beberapa DPC yang menyebutkannya. Kan ini kan dalam pemeriksaan, maka itu kami kan tidak menyebutkan nama, baik eksternal maupun internal. Jadi perlu saya klarifikasi juga, Ketua Umum tidak menyebutkan nama, baik eksternal maupun internal. Tetapi proses-proses ini sedang berlangsung di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Nah, terkait dengan persoalan Pak Marzuki, tentu ya silakan saja bagi para senior, para pendiri, para kader, para sahabat di Demokrat ya memberikan pernyataan-pernyataan yang menyatukan, jangan memecah belah, bahkan mengadu domba. Menurut saya ini menjadi tidak baik gitu ya. Dan tentu kalau melihat kemarin press conference-nya teman-teman, itu teman-teman saya juga semuanya.
Tapi yang memang sudah tidak aktif di Dewan Pimpinan Pusat gitu. Oke, tapi mengenai saya kenal semua yang press conference itu, sahabat saya semua. Mengenai